Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami ingin menjelaskan materi tentang pergaulan bebas. Yang pertama, pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu berasal dari dua kata, yaitu dari kata pergaulan dan kata bebas. Kata pergaulan artinya menjalin pertemanan di dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kata bebas artinya lepas atau tidak terikat. Jadi, pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan di dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas itu perilaku menyimpang yang melewati batas norma atau peraturan-peraturan yang sudah ada. Ciri pergaulan bebas. Pergaulan bebas harus dihindari karena merupakan salah satu perilaku menyimpang, dan pengetahuan dari ciri-ciri pergaulan bebas juga sangatlah penting agar bisa menghindarinya. Nah, apa sajakah ciri-ciri pergaulan bebas? Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 6 ciri-ciri dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu memiliki rasa keingintahuan yang berlebih akan suatu hal yang berbau negatif, yaitu contohnya narkoba. Yang kedua, melakukan pemborosan untuk membeli barang yang kurang penting. Yang ketiga, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, contohnya narkoba, untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan konten pornografi atau bahkan melakukan seks bebas. Yang kelima, mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Dan yang keenam, mudah mengalami kegelisahan, rasa cemas, tidak sabaran, rasa ingin melawan, dan juga rasa malas. Apa aja nih jenis dari pergaulan bebas? Dan apa aja sih kira-kira yang jadi penyebab dari pergaulan bebas itu? Sebenarnya ada beberapa kategori nih yang bisa termasuk ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama, misalnya itu ngerokok. Kedua, ada penyalahgunaan narkoba. Konsumsi obat-obatan terlarang itu bisa menyebabkan seseorang terjangkit virus HIV atau AIDS apabila dia menggunakan jarum suntik secara bergantian. Yang ketiga, ada balapan liar. Nah, biasanya itu balap liar itu dilakukan pada saat malam hari nih, karena pada malam hari itu intensitas atau aktivitas pengendara motor dan masyarakat itu sudah berkurang. Yang keempat ada seks bebas. Jadi seks bebas adalah salah satu contoh pergaulan bebas yang marak di kalangan remaja. Yang kelima ada tawuran. Tawuran biasanya terjadi antar dua kelompok atau lebih. Biasanya tawuran itu terjadi karena adanya kesalahpahaman antar per orang atau kelompok tertentu. Yang keenam, ada menghabiskan waktu di dunia gemerlap malam. Contohnya seperti party, clubbing, dan lain sebagainya. Seperti pada umumnya sebuah klub, pasti di dalamnya itu tersedia aneka ragam alkohol. Nah, itu dia yang bikin pandangan clubbing itu negatif di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. 7. Ada alkohol atau minuman keras. Minuman keras dapat menyebabkan seseorang mabuk. Ketika seseorang dalam keadaan mabuk, seringkali dapat melakukan hal-hal yang di luar norma kewajaran. 8. Ada mencoret-coret di sembarang tempat. Sekarang kita akan bahas tentang penyebab yang mendasari terjadinya pergaulan bebas. Penyebab yang mendasari terjadinya pergaulan bebas antara lain karena kurangnya pemahaman, keingintahuan yang besar tanpa pengawasan, renggangnya atau ketidakharmonisan sebuah keluarga, memiliki masalah yang dipendam secara pribadi, namun nggak tahu nih gimana cara menanggulanginya, dan masih banyak lagi. Dampak pergaulan bebas. Pergaulan bebas membawa dampak negatif, salah satunya dalam bidang kesehatan. Selain terkena HIV atau AIDS, ada 3 dampak negatif lainnya dari pergaulan bebas. Pertama, kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku dalam masyarakat yang biasa terjadi pada remaja pada usia 12-18 tahun. Karena remaja mempunyai keingintahuan yang tinggi akan hal-hal yang baru. Kenakalan remaja telah menjadi fenomena sosial yang tidak terbantahkan lagi. Pergaulan bebas atau pergaulan yang salah bisa menyebabkan kenakalan remaja. Contohnya adalah tawuran, pencurian, menggunakan obat terlarang, kurang ajar atau membantah perintah orang tua, dan lain sebagainya. Kedua, gangguan kesehatan karena mengkonsumsi narkoba. Mengkonsumsi serta menyalahgunakan narkoba termasuk ke dalam jenis pergaulan bebas. Bahkan penggunanya bisa kecanduan atau bahkan mengalami gangguan kesehatan. Contohnya adalah halusinasi, overdosis,
tertular penyakit menular, gangguan sistem syaraf, jantung, serta kematian. Ketiga, pendidikan menjadi terhambat. Pergaulan bebas juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Nilai menurun, sulit berkonsentrasi dalam belajar, bahkan terpaksa keluar dari sekolah merupakan dampak negatif dari pergaulan bebas dalam bidang pendidikan. Adapun cara mengatasi pergaulan bebas terhadap anak-anak yaitu 1. Memperbaiki cara pandang, 2. Jujur pada diri sendiri, 3. Berpikir tentang masa depan, 4. Banyak melakukan aktivitas secara positif, 5. Menjaga keseimbangan pola hidup, 6. Mengurangi menonton televisi yang mengandung unsur seksual dan kekerasan, 7. Banyak membaca buku yang memberikan motivasi baik, 8. Berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, 9. Mengadakan sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas, 10. Menggerakkan aturan hukum. Dengan cara-cara tersebut, diharapkan kepada orang tua, guru, dan pemerintah agar bekerja sama dalam mengurangi pergaulan bebas yang terjadi, agar anak-anak dapat berbebas dari pergaulan bebas dan menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara.